Sebuah mobil sport ringsek usai menabrak truk bermuatan sagu di tol dalam kota kilometer 05200 Mampang, Jakarta Selatan. Tepatnya di lajur dari arah Semanggi menuju Cawang. Akibat kecelakaan ini pengemudi mobil tewas lantaran terjepit di ruang kemudi, sementara penumpang wanita selamat. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi mobil sport kehilangan kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Usai menabrak dari belakang, mobil sport ini tersangkut dan sempat terseret puluhan meter hingga akhirnya supir truk yang menepi ke bahu jalan. Petugas kepolisian bersama jasa marga langsung mengevakuasi mobil dan korban. Lampu speedometer saya mati. Berarti itu pas abang turun udah ngeliat supercar ini udah nyangkut? Udah nyangkut gitu loh. Ini abang rencananya tadi mau kemana arahnya bang? Mau ke Jawa Tengah. Jawa Tengah dari Lampung. Berarti keluar dari Cilegon ya? Ini ada yang kejepit ya bang? Ini berapa total yang kejepit, berapa orang saat ini bang di mobil itu? Mobil ini. Iya, supercar. Setahun aja ada dua, cuma cowok sama cewek gitu. Demi memperlancar proses evakuasi, petugas kepolisian terpaksa menutup separuh lajur tol. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, kasusnya ditangani unit Laka Lantas Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga berbuat asusila di dalam mobil, pasangan muda-mudi digerebek warga hingga kabur tancap gas dari lantai 7 pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat. Kejar-kejaran antara pengemudi mobil dan petugas keamanan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jawa Barat. Pengemudi mobil SUV panik melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga usai terpergok berbuat mesum di area parkir lantai 7. Kendaraan baru bisa dihentikan petugas keamanan di parkiran lantai 1 pusat perbelanjaan. Saat diperiksa, terdapat pasangan muda-mudi yang diduga melakukan tindak asusila di dalam mobil. Kejadian kejar-kejaran mobil berawal saat petugas keamanan memergoki mobil yang menyala di parkiran. Namun saat diperiksa, pengemudi langsung tancap gas melarikan diri. Nah, setelah kami cek, ternyata tidak ada respon dari dalam dan kemudian mobil itu langsung pergi gitu. Nah, sehingga petugas kami itu menyangka bahwa ada apa-apa di dalamnya, takutnya terjadi hal-hal negatif yang tidak kami inginkan. Sementara akibat kejadian, sejumlah mobil pengunjung dan petugas keamanan sempat diserempet mobil pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Akibat ledakan petasan, 4 santri terluka di pondok pesantren kawasan Sanden, Bantul, Yogyakarta. Keempat korban segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi gelar olah TKP di lokasi ledakan petasan di halaman pondok pesantren Hamalatul Quran di Dusun Patihan, Gading Sari, Kecamatan Sanden, Bantul, Yogyakarta. Tim Inafis Polres Bantul dan tim Jibom Gegana Brimopolda DIY menyisir sekitar lokasi ledakan untuk mencari sisa material ledakan dan bahan-bahan serupa yang dikhawatirkan masih bisa meledak. Sebelumnya warga sekitar dikejutkan suara ledakan petasan yang ternyata dinyalakan 4 orang santri. Ledakan itu menyebabkan keempatnya terluka serius hingga harus dibawa ke rumah sakit. Itu aja Pak. Lukanya pada bagian apa? Di bagian tangan kanan. Oh, dibawa rumah sakit ya Pak ya? Sekarang berada di posisi di rumah sakit. Itu aja mungkin informasi dari kami. Alhamdulillah kerawat. Ini pondok pesantren apa ini? Pesantren Hamalatul. Laksanakan identifikasi dengan peralatan kami bahwa yang meledak tersebut adalah jenis bahan meledak low explosive, dalam hal ini obat petasan. Kenapa bisa meledak? Karena memang itu jelas ada jenis low explosive silver. Dari keterangan saksi, sebelumnya salah satu santri menemukan petasan di jalan yang sumbunya sudah hilang. Petasan tersebut lalu dibawa ke halaman pondok pesantren dan dinyalakan dengan kertas yang dibakar. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Bentrokan dua kelompok ormas terjadi di Jalan As-Sakinah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan benda tumpul. Keributan diduga dipicu adanya aksi penganiayaan yang dilakukan salah seorang anggota ormas terhadap anggota ormas lainnya. Polisi segera datang dan melerai kericuhan. Keributan pun mereda setelah puluhan personil polisi dari Polsek Pasar Minggu dan Polres Metro Jakarta Selatan diterjunkan. Polisi juga menangkap sejumlah pelaku yang berada di lokasi dan langsung membawanya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ibu dapat infonya apa? Katanya kena bacok. Kena bacok. Kapan tuh Bu kejadiannya? Semalam katanya. Semalam? Iya. Jam berapa? Kurang tahu ya, 11-12. Aksi tawuran menggunakan batu dan petasan terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran berawal saat sekelompok orang melempar batu ke arah warga yang mempersiapkan lokasi sholat Idul Adha. Akibat tawuran ini, satu unit bangunan musola sempat terbakar akibat terkena petasan. Api sempat membesar namun bisa dipadamkan warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota geng motor serang warga di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya warga pun berlari ketakutan. Aksi geng motor menyerang warga di sebuah warung kelontong di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Puluhan anggota geng motor yang membawa berbagai jenis senjata tajam ini membuat warga panik dan ketakutan hingga berlarian menyelamatkan diri ke dalam permukiman. Selain menyerang warga, geng motor juga sempat membuat onar dengan berteriak-teriak di tengah permukiman sehingga membuat warga terganggu. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam penyerangan geng motor ini. Jangankan warga, saya juga ikut resah gitu. Yang PRT tahu ya, mereka bawa apa aja sih? Yang saya tahu itu ya peralatan itulah, nama juga anak muda ya, sekitar oleh cerulit, ya apa aja lah, saya nggak tahu itu soalnya banyak. Mereka lari ke arah Solong, kami kejar dari Tegalsari, kami arah sampai ke Solong, sampai ke arah Tenjo. Dan alhamdulillah setelah itu kami susuri dari Solong sampai Tegalsari, sampai perbatasan Cisoka Tiga Raksa, alhamdulillah tidak ada korban. Berbekal rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Tiga Raksa masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan menangkap kelompok geng motor. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kawanan curanmor menukar sepeda motor incarannya dengan sebungkus gorengan di Depok, Jawa Barat. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, akibat terlilit pinjol, seorang karyawati nekat mencuri ratusan ponsel. Aksi dua pria pelaku curanmor yang berboncengan di perumahan klaster di kawasan Beji, Kota Depok terekam CCTV. Keduanya saling membagi tugas di mana satu orang menunggu di motor sambil memantau situasi, sementara satu orang lainnya menjadi eksekutor. Sebelum mengeksekusi, pelaku yang berperan sebagai eksekutor sempat mengambil sebungkus gorengan dari motor yang mereka gunakan. Hanya butuh waktu 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor trail milik korban yang telah diincar dan meninggalkan sebungkus gorengan tempat korban memarkirkan motornya. Ya, jadi dua orang, itu kan 2 orang masuk boncengan nih, yang satu itu ke sini langsung ke arah rumah, cuman dia sempat balik ke sana, yang satu nunggu di depan kan, nah yang eksekutornya ini balik ke sana buat ngambil gorengan. Itu gorengannya itu disangkutin atau seperti apa, Pak? Ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah. Warga resah dengan aksi curanmor yang kerap terjadi dan berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. ES, seorang karyawati di perusahaan elektronik ternama di Batam, diringkus petugas Mapol Resta Barelang dari tempatnya bekerja. Ia tak bisa mengelak setelah ketahuan mencuri 143 unit telepon genggam hasil produksi yang belum dikirimkan ke distributor dalam kurun waktu 20 hari. Dalam sehari pelaku mengambil ponsel sebanyak 5 hingga 10 unit dan memasukkannya dalam kotak makanan. Ponsel tersebut sebagian dijual pelaku melalui online dan sebagian lagi dijual pada temannya pemilik toko ponsel.
Mirisnya, aksi ES dipicu jeratan utang pinjol dan koperasi yang mencapai 150 juta rupiah. Yang sedang diproduksi hilang sebanyak 143 unit. Kita alhamdulillah berhasil menemukan satu orang pelaku, yaitu karyawan Satnosa sendiri. Penadah atau orang yang mengambil handphone atau menjual handphone hasil curian ini sudah kita amankan satu orang. Akibat perbuatannya perusahaan merugi hingga 450 juta rupiah, sementara pelaku kini terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagian jemaah haji mulai meninggalkan Mina dan bergerak ke kota Makkah usai prosesi lempar jumroh. Sementara sebagian jemaah masih melakukan ritual lempar jumroh terakhir di Jamarot. Sejak Selasa sore, sebagian jemaah haji mulai meninggalkan tenda di Mina menuju Mekah untuk melakukan ibadat tawaf wida. Namun sebagian jemaah lainnya kembali melakukan prosesi lempar jumroh terakhir. Prosesi lempar jumroh tahun ini dilakukan saat suhu mencapai 51,8 derajat Celcius. Banyak jemaah yang kelelahan akibat panasnya suhu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pihak pemerintah Arab Saudi telah mengatur keberangkatan jemaah dari Mina menuju Mekah selama 2 hari. Pengaturan untuk menghindari kemacetan di jembatan Jamarat serta memastikan kelancaran pergerakan. Pihak pemerintah Saudi juga membagikan 40 juta botol air Zam-Zam untuk seluruh jemaah. Sementara dari Siskohat Kemenak RI, jumlah jemaah haji asal Indonesia yang wafat kini berjumlah 165 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah jemaah haji asal Kota Bogor memprotes petugas akibat kecilnya tenda di Maktab Mina hingga viral. Akibatnya beberapa jemaah memilih tidur di luar tenda. Anda itu ditugaskan untuk memfasilitasi kami. Selesaikan baik kami anak kesulitan. Dalam video viral di media sosial memperlihatkan salah seorang jemaah haji asal Kota Bogor protes ke petugas haji akibat minimnya tenda yang disediakan petugas di lorong Maktab Mina. Akibatnya jemaah memilih tidur di luar tenda hingga viral. Usai viral, segera dilakukan mediasi antara jemaah dengan petugas. Pihak Kemenak Kota Bogor mengaku kejadian ini dipicu sejumlah faktor. Selain keterbatasan area yang disediakan pemerintah Arab Saudi, juga akibat peningkatan jumlah jemaah haji asal Indonesia. Dan komunikasi bisa terselesaikan dengan catatan ini merupakan pembelajaran untuk perbaikan di kemudian hari. Jangan sampai jemaah haji yang sudah berkorban dengan segala macam terkorbankan dengan fasilitas yang menurut saya ini agak kurang. Space dari tempat jamaah yang ada di tenda Mina itu sebetulnya sudah cukup untuk kapasitas jamaah. Namun memang sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah Saudi itu sangat terbatas. Artinya jamaah itu hanya disiapkan hanya untuk ya sekujur badannya sajalah gitu. Jadi pihak Kemenak juga meminta jemaah bisa menyesuaikan posisi tempat istirahat agar tidak merugikan jemaah lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas terlempar dari lantai 3 gedung gym di Pontianak, Kalimantan Barat. Korban terjatuh dari jendela ketika lari menggunakan alat treadmill. Jasad FNA 22 tahun tergeletak usai terjatuh dari lantai 3 arena olahraga di kawasan Jalan Paris 2 Kota Pontianak. Korban tewas akibat luka parah di sekujur tubuh. Peristiwa terjadi saat korban berolahraga menggunakan alat treadmill. Tiba-tiba ia terjatuh hingga terpental ke belakang dan tubuhnya terjun dari lantai 3. Sementara dari hasil olah TKP, posisi treadmill sendiri membelakangi jendela yang terbuka sekitar 60 cm.
kami naik ke atas olahraga. Tahu-tahu ada orang jatuh. Nah, yang di dalam tuh berlarian lah keluar, nengoknya orang tuh udah di bawah gitu. Udah terdapat di lantai lah gitu. Laki perempuan bang? Perempuan. Saat ini kasus masih didalami pihak berwajib untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah denggi melonjak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tercatat ada 41 pasien DBD tengah menjalani perawatan di RSUD. Sebanyak 41 pasien demam berdarah dengue (DBD) saat ini tengah menjalani perawatan di RSUD Cilacap. Sebagian pasien merupakan rujukan dari puskesmas maupun klinik kesehatan yang tersebar di wilayah Cilacap. Kasus DBD mayoritas menjangkiti anak-anak dengan gejala suhu tubuh panas, demam, mual, pusing, hingga penurunan trombosit. Untuk proses penyembuhan, pihak RSUD melakukan pemantauan ketat pasien DBD, terutama meningkatkan cairan tubuh dan trombosit. Langsung masuk ke sini, kita triase lewat IGD, terus setelah masuk ruangan, dan kita kan cek. Biasanya kalau sudah kondisi kayak gitu, kita cek terutama dilihat dari kondisi trombositnya, yang gitu. Di sini sudah ada menurun, yang gitu. Dan memang sudah ada terindikasi ke demam berdarah. Sejak awal tahun hingga bulan Mei lalu, tercatat 500 kasus demam berdarah di Cilacap. Dari ratusan kasus DBD tersebut, 15 orang diantaranya meninggal dunia. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.